Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan penuh barakah kali ini kita dipertemukan oleh Allah di hari Jumat Mubarak, Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat adalah membaca suratul Kahfi, surat Al-Kahfi. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaannya. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu ma baina jum'atain." Barang siapa yang membaca suratul kahfi, suratul kahfi, surat yang ke-18 dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Maksudnya dicinari cahaya, dia di akhirat nanti kelak akan mendapatkan cahaya. Akan memiliki kekhususan, dia akan diliputi cahaya. Di hadis yang lain disebutkan bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia, bahwa dia di dunia akan mendapatkan cahaya. Tapi bukan kayak lampu baterai atau lampu neon, tapi maksud cahaya itu dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, Diberikan furqan, kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itulah, Kemudian keutamaan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza asra ayatin min suratil kahfi atau minal kahfi," barang siapa yang hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi, disebutkan usima minad dajjal, maka orang tersebut akan dilindungi dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal ini adalah fitnah yang sangat berbahaya, yang sangat-sangat punya subhat, punya iming-iming yang luar biasa, yang sedikit sekali manusia nanti yang ketemu dengan dajjal bisa selamat dari fitnahnya. Tetapi salah satu cara untuk kita menghadapi fitnah dajjal tersebut adalah menghafal 10 ayat utama atau ayat pertama dari suratul Kahfi. Di riwayat yang lain atau di hadis yang lain disebutkan, "Man qara'a asra ayatil awal minal kahfi," barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari suratul Kahfi, maka lam takhaf dajjal, maka dia tidak akan takut ketika menghadapi fitnah dajjal, tidak akan terpengaruh dengan fitnah dajjal. Jadi ini adalah sunnah dan keutamaan dari membaca suratul Kahfi. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Kahfi ini adalah surat yang mungkin sering sekali kita baca, terutama di hari Jumat. Tapi mungkin kata sering juga, tapi belum kita mengulang-ulang apa makna kemudian sebab-sebab turunnya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan memurajaah kembali, mengulang kembali tentang sebab turunnya surat Al-Kahfi dan mengisahkan satu cerita dari 4 cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahfi. Hadirin rahimakumullah, sebab turunnya surat Al-Kahfi ini, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk-sibuknya beliau berdakwah, dan ketika itu adalah era dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan, terus terang, dan diumumkan seluas mungkin, maka mulailah reaksi keras ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka berusaha hendak memadamkan, menghentikan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW, baik dengan menganiaya sahabat-sahabatnya ataupun juga makar-makar ataupun usaha-usaha lain yang dilakukan terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Diberikan julukan-julukan yang jelek, diintimidasi keluarganya,
Ya, dihalang-halangi jalan menuju peribadatan kepada Allah, ya. Dan termasuk diantaranya mereka mencari titik-titik lemah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ketika dia berdakwah, ya, beliau mendakwahkan dirinya adalah seorang nabi. Ya. Beliau juga menyebut-nyebut Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan beliau adalah penerusnya. Ya. Beliau datang dengan membawa Al-Qur'anul Karim yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil. Kalau dakwah Nabi Muhammad SAW tentang misalkan akan adanya hari berbangkit, ya, mereka punya alasan atau punya cara bantahan. Ya, mereka mengatakan, apakah kalau kami ini sudah jadi tulang belulang, lantas kemudian kami jadi hidup kembali, daging-daging kami kembali lagi, gitu ya? Mereka punya bantahan-bantahannya. Tapi kalau bantahan bahwa beliau ini adalah seorang nabi, penerus Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang sebelumnya, beliau juga membawa Al-Quran yang merupakan penyempurna dari Taurat, dari Injil, dan yang lainnya. Orang-orang Quraisy nggak punya dasar, nggak punya pengetahuan. Ya, kenapa? Karena mereka ini adalah kaum musyrikin. Mereka bukan ahlul kitab. Ya, sehingga mereka tidak bisa membantah. Nah, kalaupun harus mereka membantah dari sini, mereka memerlukan orang lain yang memang juga berbicara tentang Nabi Musa, Nabi Isa, tentang Taurat, tentang Injil, dan yang lain-lainnya. Maka diriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy mengutus 2 orang, ya, namanya An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id. Untuk kemana? Mengutus 2 orang ini untuk menemui orang-orang Yahudi di kota Madinah. Dan mereka tahu yang namanya orang-orang Yahudi ini ahlul kitab. Mereka pernah diberikan Taurat. Mereka mengetahui kisah-kisah Nabi Musa, kisah-kisah nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, oleh karena itu mereka ini dipesankan oleh pembesar-pembesar Quraisy, tanyakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pengakuan-pengakuannya bahwa dia adalah seorang nabi, bahwa dia adalah membawa Al-Qur'an yang merupakan, ya, penyempurna dari Taurat, Injil, dan yang lain-lainnya. Ya, dia adalah penerus Nabi Musa alaihissalam, penerus Nabi Isa alaihissalam. Tanyakan kepada mereka. Supaya apa? Kalau tidak benar, ini adalah senjata bagi kita untuk menghentikan dakwahnya. Kita akan patahkan alasan-alasannya. Toh orang yang diberikan, ya, Alkitab, diberikan Taurat, itu membantah bahwa beliau ini, Nabi Muhammad SAW ini bukan seorang nabi. Ya, berangkatlah mereka menemui rahib Yahudi di Madinah. Diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya, kemudian juga isi dari dakwahnya. Apa jawab si rahib Yahudi ini, si pendeta Yahudi ini? Dia katakan, tanyakan kepada orang itu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, 3 hal, 3 perkara. Ya, kalau dia bisa menceritakannya dengan baik, fa innahu nabiyyun mursal, maka sesungguhnya dia adalah nabi yang diutus. Kalau dia bisa jawab, ya, dia benar nabi yang diutus. Ya. Kalau dia nggak bisa jawab, fa innahu rajulun mutaqawwil, maka sesungguhnya dia itu adalah seorang laki-laki yang hanya pandai berkata-kata saja, istilahnya ngarang. Gitu ya. Tanyakan kepada dia 3 perkara. Apa itu? Yang pertama kata dia, tanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah, ya, tentang kisah para pemuda yang pergi pada masa terdahulu. Kejadian apa yang menimpa mereka? Sesungguhnya pada kisah mereka ada kisah yang sangat mengesankan. Yang pertama, tanyakan tentang kisah para pemuda, ya, apa yang terjadi pada mereka. Sesungguhnya mereka itu memiliki kisah yang mengagumkan, mengesankan. Ini yang pertama. Yang kedua, tanyakan kepada dia tentang seorang laki-laki yang dia rajulun tawwab, disebutkan dalam hadis itu, ya, seorang laki-laki yang senang keliling dunia. Ya, dia sudah melintasi barat dan timur. Tanyakan kepada dia tentang kisahnya.
Yang ketiga, tanyakan kepada dia tentang ruh. Ya, ruh. Maka akhirnya 3 pertanyaan itu disimpan, ya, dihafal oleh orang-orang Quraisy, yaitu Uqbah bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadhr bin Haris. Ya, maka mereka pun kemudian datang. Ya, mereka sangat bergembira. Kenapa? Karena mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang mereka sama sekali nggak tahu apa-apa. Ya, dan kalau pertanyaan ini, ya, diberikan kepada orang umum atau orang yang paling pintar sekalipun di tengah-tengah orang Quraisy, pasti nggak bisa jawab. Tentang pemuda, ya, yang dia punya kejadian yang menimpa dan kisahnya itu mengesankan. Ini kan kisah yang sangat umum. Ya. Kisah siapa ini? Kisah pemuda, ya, mengagumkan, ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Kisah seorang laki-laki, ya, yang sering berkeliling dunia ke barat ke timur. Siapa dia dan bagaimana kejadiannya? Dan kisah tentang ruh, apa itu ruh dan bagaimana itu ruh? Ya, ini pasti nggak bisa jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, benar bahwa dia adalah orang yang ngaku-ngaku nabi. Maka mereka menemui Nabi dan menanyakan 3 permasalahan tersebut. Ya, tentang pemuda, apa yang terjadi pada mereka, kisah mereka sangat menarik. Yang kedua, tentang laki-laki yang sering berkeliling ke barat ke timur, ya, dan yang ketiga tentang soal ruh. Rasulullah SAW setelah ditanya tentang 3 pertanyaan tersebut, beliau mengatakan, ya, saya akan jawab besok. Ya, beliau berharap Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu, ya, yang berbicara tentang 3 kisah tersebut. Dan rupanya Nabi Muhammad SAW lupa beliau itu mengucapkan insya Allah. Ya. Sehingga pada besok harinya wahyu tentang 3 pertanyaan itu enggak turun. Besoknya lagi 2 hari kemudian enggak juga turun. Bahkan seminggu enggak turun, baru pada hari yang ke-15 diturunkanlah surat Al-Kahfi yang berisi 3 hal pertanyaan, 3 hal jawaban yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Ya, oleh karena itu, ya, kita diminta atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita, ya, mengatakan sesuatu, akan melakukan sesuatu tanpa kata-kata insyaallah. Ya, maka di surat Al-Kahfi di ayat yang ke-23 disebutkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Ya. Janganlah kalian mengucapkan terhadap sesuatu yang ingin kalian lakukan, sesungguhnya aku akan mengerjakannya besok, ya, kecuali dengan mengucapkan illa ayyasha Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi surat Al-Kahfi ini turun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi, ya, yang merupakan pertanyaan titipan dari orang-orang Quraisy, ya, untuk memadamkan, untuk mematahkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka surat Al-Kahfi ini isinya ada 4 cerita besar disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, yang kedua adalah kisah Ashabul Jannatain, ya, kisah pemilik 2 kebun, ya, yang ketiga kisah Zulkarnain, dan yang keempat adalah kisah tentang Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihi salam, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mentadaburi satu kisah yang disebutkan oleh Allah, ya, di dalam surat Al-Kahfi, yaitu kisah Ashabul Kahfi, ya. Jadi kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi artinya adalah kisah para pemuda penghuni gua. Ya, Al-Kahfi, Al-Kahf itu artinya adalah gua, ya. Apa bedanya dengan ghar? Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah SAW bersembunyi di ghar Hira, ya, di gua Hira. Ya, jadi di situ ada kata-kata kahfun, ada kata-kata ghar, ya. Maka yang membedakan adalah unsur luasnya, ya. Kalau ghar Hira, gua Hira itu adalah gua yang kecil, ya, gua yang kecil. Maka kita lihat kalau misalkan antum sempat untuk
mengunjungi kota Mekah, itu gua Hira itu gua yang sangat sempit. Ya, demikian juga gua Thur, ya, itu juga gua yang sempit. Ya, tapi kalau Kahf itu adalah gua yang luas, ya, yang biasanya berada di daerah pegunungan. Jadi bedanya Kahfun dengan Ghar, itu Kahf lebih luas daripada Ghar. Ya. Coba kita baca kisah ini dimulai di ayat yang ke-9. Ya, coba silakan kalau ada yang baca bawa ayat Quran, ya, kita cocokkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba?" Apakah engkau, ya, engkau wahai Rasulullah ataupun siapapun yang membaca, ya, bahwa sesungguhnya kisah ashabul kahfi, kisah para penghuni gua, warraqim, dan kisah raqim, kanu min ayatina ajaba, adalah kisah, ya, kanu min ayati apa? Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya kisah pemuda gua, ya, dan kisah raqim ini termasuk ayat-ayat kami, termasuk tanda-tanda kami yang sangat mengagumkan, yang paling mengagumkan. Ya, Raqim, ya, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, para ulama atau para mufassir sebelum beliau mengatakan bahwa Ar-Raqim ini artinya bermacam-macam. Ada yang mengatakan Ar-Raqim ini adalah artinya anjing, ada yang mengatakan Ar-Raqim ini artinya adalah prasasti, ya, dan yang lain-lainnya. Gitu. Termasuk ayat-ayat kami, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang sangat mengagumkan. Ya, kisah Ashabul Kahfi, orang yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, ini termasuk ayat yang sangat mengagumkan. Tetapi ini bukan satu-satunya. Bahkan banyak lagi di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang jauh lebih mengagumkan ketimbang kisah Ashabul Kahfi. Ya, kisah penciptaan langit dan bumi. Ya, kisah penciptaan manusia dan kisah-kisah yang lain banyak yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, "Idz awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah, ya, idz awal fityatu, ketika para pemuda itu, ya, mereka mencari tempat perlindungan ke dalam gua. Jadi Allah membuka kisah ini dengan mengatakan bahwa mereka ini yang akan diceritakan adalah kisah para pemuda. Ya, kisah para pemuda yang terpaksa mereka ini diusir oleh kaumnya, ya, dikejar-kejar, hendak dianiaya oleh kaum dan raja mereka. Ya. Sehingga mereka terpaksa harus lari berlindung ke sebuah gua. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ini adalah sebuah dalil bahwa mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah. Demikianlah karakter para pemuda, mereka jauh lebih responsif di dalam menerima keimanan dibandingkan dengan bukan anak muda. Ya. Dibandingkan dengan orang tua. Ya, ini bukan sama sekali merendahkan orang tua, tidak, ya. Tapi anak muda mereka lebih responsif. Ya, lebih mudah untuk menerima kebenaran dikarenakan memang mereka masih kosong. Ya, fitrah mereka masih terisi dengan baik, masih belum tercemari dengan berbagai macam, ya. Sementara orang-orang tua itu kalau diistilahkan, cetakan mereka sudah jadi, sehingga mereka ketika ingin merubah sesuatu terlalu banyak beban. Ya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali dakwah di Mekah, yang paling pertama kali menyambut dakwah beliau ini para pemuda. Ya. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, usia beliau ketika masuk Islam 35 tahun. Ya. Kemudian juga sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib 17 tahun. Ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga sangat pemuda, ya. Masih rata-rata adalah para pemuda. Sementara para pembesar Quraisy adalah orang-orang yang sudah mapan pemikiran mereka. Ya, sehingga mereka begitu sulit untuk menerima kebenaran. Gitu ya.
Demikian juga para penduduk Madinah, para pemimpin Madinah, itu rata-rata mereka adalah para pemuda. Ya, pimpinan-pimpinan mereka seperti Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, pemimpin-pemimpin kota Madinah itu anak-anak muda. Ya. Sebab orang-orang tua mereka yang sebelumnya menjadi pimpinan, ya, pimpinan suku di Madinah, itu banyak di antara mereka itu meninggal ketika peristiwa perang Bu'ats. Jadi yang jadi pimpinan-pimpinan masyarakat di Madinah, di kota Madinah itu anak muda, ya, dan mereka sangat responsif untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka datang kepada Rasulullah, beriman, ya, kemudian beliau mengutus sahabat, ya, yang sangat terkenal dengan julukan bahwa dia adalah duta Islam yang pertama, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, jadi para pemuda, ya, mereka lebih responsif di dalam menerima kebenaran. Ya, mereka lari dari kaumnya. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah rahmat kepada kami dari sisimu. Maksudnya, ya Allah, lindungilah kami. Ya, lindungilah kami dari kejaran raja dan penduduknya yang akan menganiaya kami, akan memaksa kami untuk kembali menyembah berhala. Ya. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Dan kalau kami harus mengakhiri kehidupan kami dalam mempertahankan agama kami, maka jadikan kami orang yang istiqomah sampai di hari terakhir kehidupan kami. Sempurnakan, ya, jangan dicabut lagi. Ya, itu doa mereka. Ya, hadirin rahimakumullah. Ashabul Kahfi. Bagaimana kisah para pemuda ini sampai mereka melarikan diri dari kaumnya? Hadirin rahimakumullah, kejadian ini, ya, menurut jumhur ataupun pendapat mayoritas para ahli tafsir, bahwa ini adalah kejadian yang terjadi pada zaman setelah Nabi Musa alaihissalam dan sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini masih dalam rangkaian umat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kenapa demikian? Dikarenakan yang mengetahui kisah ini secara detail adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi masih merekam kisah ini dengan baik, sehingga inilah yang dijadikan objek pertanyaan mereka ketika mereka ditanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Sementara kalau ini kisah terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, ya, tentu orang Yahudi nggak punya referensi, ya, untuk mengatakan cerita itu, mengisahkan kisah tersebut. Ya. Ibnu Katsir mengatakan ketika itu adalah bahwa penduduk tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dikyanus atau Dakyanus. Ya. Mereka tadinya adalah orang-orang yang bertauhid. Setelah lama kemudian berganti generasi, tauhid itu mulai lenyap, ya, dijadikanlah agama mereka itu agama kesyirikan. Yang menyebar adalah agama kesyirikan. Mereka menyembah Allah, juga menyembah, ya, Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka, ya, penduduk negeri itu dan rajanya punya satu hari raya. Mereka semua akan berkumpul dari seluruh pelosok negeri untuk sama-sama mengadakan penyembahan terhadap berhala. Hari Id mereka, hari raya mereka. Maka datanglah dari berbagai pelosok, ya, orang-orang untuk sama-sama menyembah berhala di hari raya itu. Ya. Termasuk yang datang adalah para pembesarnya, para pejabatnya, baik pejabat pusat maupun pejabat daerah. Kumpul semua di situ untuk menyembah berhala. Ya. Ketika dalam prosesi penyembahan berhala tersebut, ada anak-anak dari para pembesar atau para pejabat yang tidak ikut menyembah berhala. Pertama ada satu orang yang i'tizal, yang mengasingkan diri. Ya, dia duduk di sebuah pohon. Ya, dia tidak setuju dengan penyembahan terhadap berhala. Itu adalah sesuatu yang batil, tapi itu disimpan di dalam hatinya. Ya. Tak lama kemudian datang pemuda yang kedua, pemuda yang ketiga, pemuda keempat, sampai akhirnya berkumpullah mereka menjadi 7 orang pemuda. Tapi masing-masing masih diam-diaman.
Kenapa? Kalau mereka menyatakan diri ketidaksetujuannya terhadap penyembahan berhala, ini berbahaya. Ya, atau sembarangan menceritakan, ini bisa nanti dilaporkan dan dia akan ditangkap. Gitu kan? Ya. Akhirnya ya, 7 orang ini diam-diaman sampai kemudian salah seorang di antara mereka berbicara. Ya. Mereka kemudian berbicara dengan mengatakan, sesungguhnya ya, tidak ada yang bisa menyatukan kita, tidak ada yang bisa membuat kita cair, kecuali masing-masing di antara kita menceritakan apa yang menyebabkan dia keluar dari prosesi penyembahan terhadap berhala tersebut. Ya. Kemudian satu orang di antara mereka mengatakan, ya, adapun aku demi Allah pergi karena melihat apa yang dilakukan oleh kaumku merupakan suatu kebatilan. Ya, sesungguhnya pihak yang berhak untuk disembah dengan Allah, dengan esa, dan tidak dipersekutukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Itulah yang menyebabkan saya keluar. Maka yang lain kemudian mengatakan, saya juga. Iya, saya juga. Akhirnya mereka semua 7 orang itu sepakat, mereka dikeluarkan atau mereka keluar dari penyembahan berhala tersebut karena tidak setuju dan menganggap itu adalah sebuah kebatilan. Lantas mereka berkumpul sendiri dan bahkan mereka membuat tempat peribadatan sendiri. 7 orang ini, ya. Rupanya 7 orang ini kemudian diketahui dan dilaporkan kepada raja. Ya, demikianlah hadirin rahimakumullah, bahwa yang namanya jiwa itu, ya, itu akan berkumpul dengan sesama yang memiliki kecenderungan yang sama. Ya, dalam hadis disebutkan al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha intalafa. Yang namanya ruh-ruh itu ibarat bala tentara yang serupa. Apabila saling mengenal maka akan rukun. Akan tetapi kalau tidak sepakat tidak akan bisa disatukan. Ya, tadinya mereka ya tidak setuju dan akhirnya mereka berkumpul. Dilaporkanlah mereka kepada raja. Ya, dilaporkan kepada raja dan raja tersebut yang disebut dengan Raja Daqyanus mengatakan dia ini adalah sebuah kesalahan. Ya, hukumannya adalah hukuman mati. Ya, hukumannya adalah hukuman mati. Ya, maka disebutkan warabatna ala qulubihim id qamu faqaru rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ya, mereka para pemuda ini kemudian berdiri ya di hadapan raja tersebut dan mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, kalau kami mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ini adalah suatu perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Jadi bukan hanya dia itu tidak mau beribadah, tapi berdakwah. Ya, menjelaskan alasan kebatilan kesyirikan di hadapan raja tersebut. Dan ini adalah suatu hal yang besar. Bahkan disebutkan ini adalah jihad yang paling utama. Afdalul jihad, ya, seabdul jihad adalah qaulu adlin ya inda sultanin jair. Ya, afdal jihad adalah mengucapkan kata-kata yang benar di hadapan raja ataupun penguasa yang zalim, ya, yang jahat. Ya. Akhirnya tetap ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Para pemuda ini tidak langsung dihukum mati. Tetapi oleh raja diberikan waktu untuk berpikir. Nah, pikirkanlah dulu oleh kalian. Ya, kalau kalian tidak ikut menyembah berhala, sebagaimana kaum kalian dan raja kalian, kalian akan dihukum mati. Ya. Tetapi kalau kalian kembali, kalian bebas. Ya, untuk sementara baju-baju kebesaran kalian, baju-baju bangsawan kalian dilucuti. Tidak ada lagi tanda-tanda kebangsawanan mereka. Ya. Nah, waktu 1 hari yang diminta atau yang diberikan oleh raja ini dimanfaatkan oleh mereka untuk melarikan diri. Ini sudah sangat berbahaya. Ini sudah mengancam keamanan kita, sudah mengancam keimanan kita.
oleh karena itu kita harus kabur. Maka mereka pun kemudian kabur. Ya, disebutkan di sini wa izit tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa hayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Allah akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi urusan kalian. Jadi mereka i'tizal. Ya, mereka mengasingkan diri, melarikan diri karena fitnah yang terjadi sudah sangat dahsyat. Ya. Fitnah yang sudah terjadi sudah mengancam keimanan mereka. Kalau enggak dibunuh. Ya, sehingga mereka kemudian lari dari fitnah. Nah, hadirin rahimakumullah. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita kalau ketika kita tertimpa suatu fitnah yang sangat besar, maka kita dibolehkan untuk i'tizal, ya, mengasingkan diri, berhijrah, ya, karena itu sudah membahayakan keimanan. Ini yang dicontohkan oleh para pemuda Al-Kahfi, ya. Begitu juga ini juga adalah indikasi ketika ada suatu fitnah atau ujian, ya, dan kita anggap bahwa diri kita itu tidak akan sanggup menghadapi itu, jangan dekat-dekat fitnah. Ya, lebih baik menyingkir dari fitnah itu. Ya, karena itu akan lebih selamat. Ya, misalkan para pemuda sudah tahu gampang jatuh cinta. Gitu ya. Deket-deketan. Gitu ya. Nyari teman ya di media sosial dengan perempuan-perempuan. Udah tahu dia enggak sabar dalam fitnah. Ya, harusnya dia menyingkir, tidak menggunakan sarana-sarana tersebut. Ya, dan ini berlaku pada fitnah-fitnah apapun, ya. Kalau kita tidak bisa, ya, kita anggap bahwa diri kita ini tidak akan sanggup menghadapi fitnah itu, tinggal. Ya, kita tahu kita ini orang yang senang dengan kekuasaan. Ya, tapi ketika kekuasaan itu kita dapatkan, kita akan menyia-nyiakan amanah. Ya, akan berlaku zalim, maka jangan dekat-dekati fitnah. Ya, kekuasaan tersebut, jabatan tersebut. Ya, jangan cari masalah. Gitu ya. Nah, akhirnya para pemuda ini kemudian menyingkir. Ya. Mereka kelelahan hingga akhirnya mendapatkan sebuah gua. Ya, masuklah mereka ke gua tersebut. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala seperti yang ikhwah fillah sekalian tahu, ya, mereka istirahat di sana dan kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang sangat panjang yang jumlahnya adalah 309 tahun. Ya, 309 tahun. Jumlah mereka adalah menurut pendapat yang terkuat 7 orang, ya, dan 1 anjing mereka. Ya, selama 309 tahun itu Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Ya, bahkan Allah bolak-balikan tubuh mereka supaya mereka tidak dimakan oleh binatang-binatang tanah. Jadi walaupun tertidur, mereka dibolak-balikan. Matahari pun menyinari mereka hanya di pagi dan sore hari saja. Tidak di sepanjang hari. Kalau di sepanjang hari bisa gosong jasad mereka. Hanya di pagi hari matahari itu menyinari tubuh mereka, lantas di sore hari kemudian menyinari mereka. Ya, sehingga akhirnya terjaga tubuh mereka. Gitu ya. Kemudian penjagaan juga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka wajah-wajah mereka. Ya, ketika tertidur itu mata mereka terbuka. Dan wajah-wajah mereka adalah wajah yang mengandung kewibawaan. Sehingga ketika ada orang yang berusaha mencari pemuda ini lantas mendapatkan mereka sedang tertidur di dalam gua, mereka akan ketakutan karena saking wibawanya wajah para pemuda Kahfi tersebut. Ya. Anjingnya pun, ya, itu ada di luar gua menjulurkan kakinya menjaga tuan-tuannya. Ya, bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa anjing tersebut ada. Ya. Disebutkan wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Sedangkan anjing yang menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Anjing itu tidak masuk ke dalam, karena kalau masuk ke dalam maka malaikat tidak akan masuk. Dia hanya berada di luar saja. Ya. Dan Allah menyebutkan kata-kata atau nama atau sebutkan anjingnya. Padahal anjing sering diremehkan oleh manusia. Ya,
Kita dilarang untuk memelihara anjing di rumah kita. Ya, tetapi karena anjing ini ya menemani manusia yang terbaik disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dibaca oleh kita minimal 1 kali di setiap hari Jumat. Nah, ini adalah ibrahnya, inilah keagungan, keutamaan mensahabati, menemani orang-orang yang terbaik, orang-orang yang soleh. Sampai anjing pun mendapatkan keutamaan karena menemani orang-orang yang soleh. Nah, kalau anjing saja mendapatkan keutamaan, apalagi manusia yang menyertai, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya. Hadirin rahimakumullah, 309 tahun. Telinga mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang terjadi di luar tidak mereka dengarkan. Ya, kalau kita kan suka tidur, ya. Tidur itu kadang ya walaupun tertidur tapi masih bisa dengar. Ya. Misalkan ada yang ronda itu kedengaran suaranya ngobrol apa. Tapi mata kita enggak tertutup. Enggak terbuka, gitu ya. Tapi benar-benar ini ditutup oleh Allah. Sampai akhirnya pada waktu setelah 309 tahun Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka. Ya, maka mereka kemudian saling bertanya di antara mereka. Ya, wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum. Ya, dan demikian kami bangunkan mereka kemudian saling bertanya di antara mereka. Berapa lama kita tidur? Sebagian mengatakan kita tidur ketika matahari mulai ada, dan kemudian sekarang kita bangun itu matahari sudah hampir tenggelam. Ya, jadi kita tidur ini sekitar setengah hari atau 1 hari saja. Ya, 1 hari saja. Ya. Yang lain berkata, Tuhan kalian lebih mengetahui berapa lama kalian tidur. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Mereka lapar. Ya. Nah, cobalah nih beli roti. Turunlah ke bawah ke kota. Ya, belilah roti dengan uang perak ini. 1 orang turun di antara mereka. 6 orang yang lain tetap tinggal di dalam gua. Ya. Kemudian uang perak itu diberikan kepada tukang roti. Ternyata setelah mengetahui atau setelah menerima uang perak itu, ya, si tukang roti ini heran, ini uang apa? Ya, ini uang kami. Iya, uang apa ini kok beda dengan yang ada sekarang? Itu ya. Kemudian tukang roti ini memanggil teman-temannya. Ada orang bawa ya uang yang aneh. Sehingga sebagian di antara mereka mengatakan uang ini adalah harta karun. Ya, maka si pemuda ini dipaksa untuk menunjukkan di mana sisa harta karun itu. Dia bingung. Ya, sehingga terjadilah kericuhan di pasar tersebut yang menyebabkan si pemuda itu dibawa ke raja. Ya, dihadapkanlah ia dengan raja dan dia heran bahwa raja ini bukanlah raja yang mengancam mereka untuk dibunuh. Ya. Kemudian si raja setelah mengetahui bahwa itu adalah uang yang lama, ya, bahkan disebutkan bahwa pemuda ini menceritakan bahwa kami hidup di raja, kami waktu itu rajanya adalah Raja Dicyanus, ya. Dan rajanya yang terbaru, ya, tidak disebutkan namanya, tapi ada juga yang mengatakan rajanya namanya Theodonasius. Pokoknya ada sius-siusnya. Ya. Ini dia mengatakan, ya, ini adalah raja yang lama sebelum saya. Sudah berapa generasi? Kalau 300 tahun, satu generasi 60 tahun, udah 5 raja berarti. Ya. Tolong ceritakan kisah Anda. Ya. Kisah Anda apa yang terjadi pada diri Anda? Diceritakan si pemuda tersebut, ya. Diceritakan oleh oleh si pemuda tersebut kisah mereka. Dan rajanya tahu bahwa umat yang dia pimpin ini kendati sudah beriman kepada Allah, tidak seperti raja sebelumnya yang berbuat syirik, tapi kelemahan dari umatnya ini adalah bahwa umatnya tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ada satu PR lagi raja ini bahwa penduduknya itu tidak percaya dengan hari kebangkitan. Maka raja ini mengatakan, ini kalian adalah ayat, tanda-tanda bahwa kebangkitan itu benar adanya. Kalian dibangkitkan oleh Allah setelah 309 tahun. Tunjukkan kepada saya, di manakah sisa teman-teman kalian? Maka si pemuda ini kemudian mengajak raja dan kaumnya ke atas gua.
didapati ada 6 orang ya yang mereka kemudian ketika itu ya itu masih hidup. Kemudian 1 orang ini berkumpul dengan temannya, di situ Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, 7 pemuda ini kemudian dimatikan oleh Allah bersama-sama. Meninggal dunia. Dan mulut gua itu kemudian runtuh. Setelah mereka, raja tersebut dan juga penduduknya bisa melihat ini pemuda-pemuda itu. Ya. Maka oleh raja katakan, ya, buatlah prasasti. Tuliskan nama-nama mereka para pemuda itu di sebuah prasasti yang terbuat dari logam. Tempel di atas gua tersebut, di mulut gua tersebut. Sebagai tanda inilah bukti akan adanya sebuah kebangkitan. Ya, dan mereka meninggal. Itulah kisah-kisah tentang Ashabul Kahfi yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah suatu kisah yang ajib, ya, kisah yang sangat mengagumkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menidurkan seorang, ya, ataupun beberapa orang, 7 orang ini selama 309 tahun. Dan juga ini adalah kisah para pemuda, ya, yang mereka rela untuk menanggung resiko, ya, dari keimanan mereka, ya, yaitu dengan cara diancam keselamatannya seorang raja sehingga mereka meninggalkannya. Mereka rela kehilangan kehormatan mereka sebagai seorang bangsawan. Ya, tidak mereka pikirkan, yang penting iman diselamatkan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan mereka sebagai contoh sepanjang zaman tentang pentingnya menyelamatkan keimanan. Bahwa iman adalah sesuatu yang paling berharga. Ya, dan akibat keteguhan tersebut mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu para pemuda, jadilah pembawa risalah kebenaran. Ya, jadilah kita semua ini menjadi para penerus risalah para pemuda Al-Kahfi. Ya, yang rela menanggung resiko karena memegang bara kebenaran. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keselamatan bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kisah di dalam Al-Qur'an, khususnya surat Al-Kahfi, kisah para pemuda gua. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.